Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 90, Penjaga Perak Gelap. Menurut berita yang diterima dari Istana Naga Emas, pengawal perak gelap meluncurkan misi bulan ini dengan target membunuh pengawal naga emas untuk mendapatkan cincin naga emas. Ada tim pengawal perak gelap dengan 12 anggota yang berhasil memasuki pegunungan besar yang tak terhitung banyaknya. Persyaratan misi, membunuh setidaknya 5 pengawal perak gelap dan mengambil pedang lunak ungu mereka dengan nomor tertentu yang selalu dibawa pengawal perak gelap sebagai bukti. Penghargaan, 1000 poin untuk membunuh pengawal perak gelap dan 3000 poin untuk membunuh pemimpin pengawal perak gelap. Setelah membaca seluruh gulungan misi, Jian Wushuang tampak aneh. Apakah prajurit berbaju perak yang kubunuh adalah pengawal perak gelap? Jian Wushuang menatap pedang lunak ungu yang diukir dengan angka 11. Jelas, itu adalah angka spesifik pengawal perak gelap. Pengawal perak gelap menjadikan pengawal naga emas sebagai target misi mereka. Ketika Istana Naga mendapat berita itu, aku, murid Istana Naga, dikirim untuk menghentikan pengawal perak gelap. Nah, apa yang mereka rencanakan dan konspirasikan itu sangat rumit. Jian Wushuang tersenyum diam-diam tetapi menganggapnya serius dalam hatinya. Tugas tahap 1 cukup mudah baginya. Namun, tahap 2 membuatnya merasa stres. Perlu diketahui bahwa itu adalah tim pengawal perak gelap dengan 12 anggota di alam inti emas mendalam. Semua anggotanya ahli dalam pembunuhan cepat dan sembunyi-sembunyi. Terlebih lagi, mereka sulit ditangkap. Tidak mudah untuk menjadikan mereka sebagai target. Ini kabar baik bahwa anggota tim tersebar di pegunungan besar yang tak terhitung banyaknya. Aku hanya perlu membunuh 5 pengawal perak gelap untuk menyelesaikan tugas, dan ini mungkin. Pikir Jian Wushuang. Menjelang siang hari berikutnya, pegunungan masih gelap. Pemimpin Bayan, di depan sana adalah pinggiran pegunungan besar yang tak terhitung banyaknya. Kita tidak perlu khawatir menjadi sasaran orang lain setelah kita tiba di sana, kata Jian Wushuang. Pendekar pedang, apakah kau yakin ingin berpetualang sendirian di pegunungan besar yang tak terhitung jumlahnya? Tanya Bayan. Ya. Jian Wushuang mengangguk. Bisakah kau memperpanjang batas waktu tugas pengawal naga emas bertanda 2 cakar saat kau kembali ke istana anak naga emas? Lalu saat aku kembali lain kali, aku bisa menyelesaikannya dengan tanduk emas. Haha, tidak masalah. Sampai jumpa lain waktu, kata Bayan. Sampai jumpa, kata Jian Wushuang sambil tersenyum. Pendekar pedang, Ye Mei menatap Jian Wushuang dengan perasaan campur aduk dan tidak tahu harus berkata apa selanjutnya. Gunung-gunung besar yang tak terhitung jumlahnya itu sangatlah besar. Di sana ada pohon-pohon tua yang usianya puluhan bahkan ratusan tahun. Di mana-mana ada rumput liar dan duri yang tumbuh liar. Pemuda berjubah hitam dengan pedang panjang berjalan sendirian di tengah hutan. Ia tampak santai dan tak peduli, tetapi kekuatan spiritualnya selalu siap sedia. Ia melihat sekeliling dengan waspada. Sudah 2 hari. Dia perlahan mengangkat kepalanya. Sudah 2 hari sejak dia meninggalkan Bayan dan berjalan sendirian ke pegunungan besar yang tak terhitung banyaknya. Dia bertemu banyak binatang roh dan bahkan beberapa prajurit manusia, tetapi dia tidak bertemu pengawal perak gelap lagi. Yah, pegunungan besar yang tak terhitung jumlahnya sangat besar. Terlebih lagi, hanya ada 12 pengawal perak gelap dan salah satu dari mereka terbunuh olehku. Sangat sulit untuk mencari tahu anggota lainnya. Bagaimanapun, mereka tersebar. Jian Wushuang sedikit menganggukkan kepalanya. Tiba-tiba, dia melihat seekor binatang roh merangkak ratusan meter jauhnya. Kemudian, dia mendapat sebuah ide. Karena aku tidak dapat menemukan mereka, mari kita lihat apakah aku dapat membuat mereka datang kepadaku sebagai gantinya. Saat berikutnya, terjadilah ledakan kekuatan spiritual dari Jian Wushuang dan langsung melesat ke arah binatang roh yang hanya berada pada tingkat alam inti emas awal. Pertempuran sengit pun terjadi sesaat kemudian. Dengan kekuatan Jian Wushuang, akan sangat mudah baginya untuk membunuh binatang roh di tingkat alam inti emas awal. Namun pertempuran ini berlangsung lama. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara gemuruh menggelegar dan banyak pohon di sekitar medan perang tumbang, beberapa di antaranya bahkan hancur. Tanah berlubang dan bekas tebasan pedang, tampak seperti pemandangan kehancuran besar. Dilihat dari medan perang, pertempuran itu tampak seperti pertempuran yang sengit. Mereka membuat kegaduhan besar saat membantai, yang memberi kesan kepada orang-orang yang jauh bahwa itu adalah pertempuran yang sengit. Tentu saja, semua ini disebabkan oleh Jian Wushuang secara sengaja. Alasannya cukup sederhana, untuk menarik Dark Silver Guard melalui suara pertempuran. Alasan mengapa Dark Silver Guard berada di sini adalah untuk membunuh Golden Dragon Guard. Jadi, mereka akan tertarik ke tempat yang sedang terjadi pertempuran. Jika ada Dark Silver Guard di sekitar Jian Wushuang, dia akan tertarik dan segera menampakkan dirinya. Jelas, Jian Wushuang tidak terlalu beruntung. Dia sengaja membantai dengan binatang roh untuk waktu yang lama, tetapi pengawal perak gelap tidak tertarik.
Itu terjadi untuk menarik dua binatang roh lainnya dan salah satunya berada di level alam inti emas mendalam. Sepertinya pengawal perak gelap tidak ada di sekitar sini. Sebaiknya aku pindah ke tempat lain. Jian Wushuang segera pergi. Setelah 1 jam, dia muncul di suatu tempat yang jaraknya puluhan meter dan dibantai dengan binatang roh di tingkat alam inti emas awal lagi dan masih mengeluarkan suara yang sangat keras. Di hutan lebat. Wuih, ha, plus. Sosok seperti hantu dengan cepat melewati pepohonan dan kemudian segera berhenti di puncak sebuah pohon besar. Prajurit berbaju perak dengan wajah bertulang adalah salah satu anggota tim pengawal perak gelap. Tugas ini sudah berlangsung selama setengah bulan, tetapi aku hanya punya 16 cincin naga emas. Prajurit berbaju perak itu mengerutkan kening. Jumlahnya terlalu sedikit. Aku harus bergegas dan mencoba mendapatkan 50 sebelum batas waktu. 16 cincin naga emas berarti dia telah membunuh 16 pengawal naga emas. Tiba-tiba, bum, suara ledakan dalam terdengar dari kejauhan. Apa? Prajurit berbaju perak itu berubah warna. Suara ledakan itu menandakan bahwa pembantaian akan segera terjadi. Saya berharap akan ada pengawal naga emas. Ada cahaya dingin yang berkelebat di matanya, lalu dia dengan cepat bergerak menuju sumber keributan itu. Setelah beberapa saat, prajurit berbaju perak itu tiba di sekitar medan perang. Ia berdiri di balik pohon untuk mengamati apa yang terjadi di hutan. Dia memperhatikan seorang pemuda berjubah hitam sedang membantai seekor binatang roh singa dengan menggunakan pedang panjang, dan pembantaian itu sangat hebat. Pada awalnya, prajurit berbaju perak tercengang melihat pemandangan ini, bagaimana mungkin seorang prajurit di level laut spiritual dapat membantai binatang roh di level alam inti emas awal. Namun kemudian, ia mengamati bahwa ada cincin emas langit dan bumi di tangan pemuda berjubah hitam itu. Cincin naga emas. Mata prajurit berbaju perak itu berbinar dan ada senyum aneh di wajahnya. Sepertinya aku bisa segera mendapatkan cincin naga emas ke-17.